Oh, oke. Ini masuk sini pula. Berarti lah. Laptop ada. Ini ke laptop lah. Oh, ada yang lain. Masuk situ. Laptop. Laptop. Eh. Tapi kalau suara ini, Ah, suara ini suara itu masuk. ke sini lah. Masuk ya? Kita tes. Oh, ada Pak. Suara ini kan? Oh, ini masuk kan. Masuk. Tapi suara nyaring lah, berarti di sini lah. Ini, Masuk. ini. Kalau ada monitor di radio tuh, di situ kawan. Apa dulu dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah dari sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang termasyhur dan ditakuti di media tempur pada masa itu. Ia mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya, sepanjang beliau memimpin peperangan. Jemaah rahimakumullah, Khalid termasuk di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Jadi Khalid adalah termasuk salah satu keluarga Nabi yang sangat dekat dengan Rasulullah. Maimunah bibi Khalid adalah istri Rasulullah SAW. Dengan Umar sendiri pun Khalid adalah memiliki hubungan kekeluargaan, yakni saudara sepupunya. Suatu hari pada masa kanak-kanak, kedua saudara sepupu ini main adu gulat. Jadi Umar dan Khalid main gulat. Nah, Khalid dapat mematahkan kaki Umar. Untunglah dengan melalui suatu perawatan, kaki Umar dapat disembuhkan seperti sedia kala. Kemudian kita lanjut tentang keadaan Khalid atau kondisi Khalid pada masa sebelum Khalid masuk Islam mungkin ya. Awalnya Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir. Nah, jadi Khalid ini adalah panglima perang kaum kafir sebelum masuk Islam. Kafir Quraisy tentunya. Yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Nah, jadi setiap Khalid memimpin perang pasti ditakuti. Termasuk ketika Khalid memimpin pasukan perang ketika beliau masih dalam keadaan kafir. Pada perang Uhud, Khalid yang melihat celah kelemahan pasukan muslim. Nah, jadi pada waktu perang Uhud itu Khalid sebagai pemimpin pasukan Quraisy melihat celah yang ada pada pasukan muslim. Nah, yang menjadi titik lemah dan Khalid melihat sebagai celah untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, jadi titik lemah kaum muslimin pada saat itu yaitu kaum muslimin terlena dan terbuai melihat ghanimah, hasil rampasan perang yang ada di sekitaran Bukit Uhud. Maka mereka berbondong-bondong mengambil dan meninggalkan pos-pos perang tadi. Nah, Khalid melihat, wah ini kesempatan untuk menghancurkan kaum muslimin. Langsunglah Khalid menghajar pasukan muslimin pada saat itu dengan mengambil pos-pos tadi. Ketika kaum muslimin yang sudah duduk di Gunung Uhud turun untuk mengambil harta rampasan, nah, pasukan Khalid berputar lalu menaiki Gunung Uhud, lalu memanah dari gunung untuk membunuh kaum muslimin yang sedang terlena terbuai dengan banyaknya hasil rampasan perang yang ada di sekitaran Gunung Uhud tadi. Nah, pada saat itu justru setelah perang itulah Khalid masuk Islam. Jadi setelah perang Uhud tadi, Khalid dapat memukul mundur pasukan muslim. Namun disitulah Khalid
dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam. Lanjut, kita singkat ceritanya. Ayah Khalid bin Walid, yaitu ayah Khalid ini namanya Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum, adalah seorang yang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Jadi ayahnya Khalid ini Walid bin Mughirah. Jadi seorang pemimpin suku Quraisy yang sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Dia orang yang sangat kaya raya. Dia menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat mendalam. Bahkan sekali 2 tahun dialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Jadi karena dia Walid ini orang yang sangat kaya, sesekali bahkan tidak jarang dalam waktu 2 tahun beliau yang mengganti kain penutup Ka'bah. Pada masa ibadah haji dia memberi makan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang untuk berkumpul di Mina. Masya Allah. Suku Bani Makhzum mempunyai tugas-tugas penting. Jadi jika terjadi peperangan, mereka lah yang mengurus gudang senjata, mengurus kuda, menyediakan kuda, bahkan logistik untuk peperangan. Suku inilah yang mengumpulkan kuda tadi, senjata, makanan, dan mencari prajurit-prajurit perang. Nah, tidak ada cabang suku Quraisy lain yang lebih dibanggakan seperti Bani Makhzum. Ketika diadakan kepungan maut, jadi ketika kaum muslimin dikepung terhadap orang-orang Islam di lembah Talib tadi, di lembah Abu Talib, orang-orang Bani Makhzum lah yang pertama kali mengangkat suaranya menentang pengepungan itu. Masya Allah. Mereka sudah kaya, berani, dan selalu membela panji-panji Rasulullah SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah sangat bahagia, tentu sebagai seorang kerabat terdekat juga, sebagai orang yang sangat disegani pada waktu itu, dan orang yang sangat pemberani, karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat membela panji-panji Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan di jihad. Jadi kalau sudah mendengar jihad tadi, bergetar hatinya dan ingin langsung berada di bagian depan. Dalam banyak kesempatan Khalid diangkat menjadi panglima perang dan menunjukkan hasil kemenangan atas segala upaya jihadnya. Dan menurut banyak cerita, setiap Khalid pemimpin perang tidak pernah terkalahkan. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid ditunjuk. Jadi Khalid bin Walid ditunjuk untuk menjadi panglima pasukan Islam sebanyak 46.000 pasukan, menghadapi tentara Bani Bizaitun ya, dengan jumlah pasukan 240.000, sedangkan Khalid membawa pasukan 46.000. Bayangkan, di mana sekali tidak gentar menghadapinya, tidak pun gentar Khalid menghadapi pasukan sebanyak 240.000 pasukan. Dia hanya khawatir tidak bisa mengendalikan hatinya karena pengangkatannya dalam peperangannya dikenal dengan perang Yarmuk itu. Jadi ketika perang Yarmuk, Khalid ditunjuk oleh Abu Bakar untuk memimpin pasukan, yang dia memimpin pasukan sebanyak 46.000 pasukan saja. Sedangkan dari kaum suku kafir membawa pasukan sebanyak 240.000 pasukan. Terkenal dengan nama perang Yarmuk. Dalam perang Yarmuk, jumlah pasukan Islam tidak seimbang dengan pihak musuh yang berlipat-lipat ganda banyaknya. Ditambah lagi pasukan Islam yang dipimpin Khalid tanpa persenjataan yang lengkap. Jadi tidak membawa persenjataan yang lengkap. Jadi panah cuma panah ala kadarnya, tombak ala kadarnya, parang ala kadarnya, bahkan kuda tidak kuda yang sangat gagah pun. Nah, tidak terlatih pun, bahkan rendah mutunya. Jadi sudah pasukannya tidak terlatih, kualitas panah parang pun tidak ada mutunya. Berbeda dengan angkatan perang Romawi yang bersenjata lengkap dan baik. Nah, jadi pasukan Romawi pada perang Yarmuk itu sudah lengkap, sudah modern. Bahkan peralatannya sudah sangat baik dan canggih. Terlatih pasukannya, jumlahnya pun sangat banyak, yaitu sekitar 240.000 pasukan. Namun bukan Khalid namanya jika tidak mempunyai strategi perang. Kemudian Khalid
membagi pasukan Islam menjadi 40 kontingen dari 46.000 pasukan. Jadi dibagi beberapa kontingen, yaitu sebanyak 40 kontingen, yang mana terkesan seolah-olah pasukan Islam terkesan lebih besar daripada pasukan musuh. Jadi pasukan dipecah-pecah. Sini 1, 2, 3 sampai 40 kontingen. Jadi 46 dibagi 40. Nah, strategi Khalid ternyata sangat ampuh. Saat itu taktik yang digunakan oleh Romawi terutama dari Arab Utara dan Selatan ialah dengan membagi tentaranya menjadi 5 bagian saja. Depan, belakang, kanan dan kiri, serta tengah. Jadi ada depan, ada kanan, ada kiri, belakang dan tengah. Nah, waktu itu pasukan Romawi dipimpin oleh Heraklius. Nah, setelah mengikat tentaranya dengan besi antara satu dengan yang lain, dilakukanlah agar mereka jangan sampai lari ketika berperang, karena memang terbiasa ketika perang mereka takut lalu lari. Nah, jadi pasukan Romawi supaya tidak lari oleh Heraklius diikat dengan besi, jadi tidak lari. Jadi kalau ada yang lari maka akan roboh semua. Kegigihan Khalid bin Walid dalam memimpin pasukannya membuahkan hasil yang membuat hampir semua orang tercengang. Jadi pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu berhasil memukul mundur tentara Romawi dan menaklukkan wilayah yang sedang dikuasai oleh tentara Romawi. Nah, perang yang dipimpin oleh Khalid lainnya seperti selain perang Yarmuk tadi ada perang Riddah, itu perang melawan orang-orang murtad. Ada juga perang Riddah terjadi karena suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada perintah Abu Bakar dan para sahabat lainnya. Ketika itu Abu Bakar yang memimpin di Madinah khususnya, mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah dengan sendirinya batal setelah Rasulullah SAW wafat. Oleh sebab itu mereka menantang Abu Bakar. Karena sikap yang keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, maka Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk menjadi jenderal pasukan perang Islam untuk melawan kaum yang murtad tersebut. Hasilnya kemenangan ada di tangan pihak Khalid bin Walid. Kemudian masih pada masa Abu Bakar, Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah pada masa 634 Masehi. Kemudian Khalid bin Walid diperintahkan pula oleh Abu Bakar untuk meninggalkan Irak untuk membantu pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Jadi ada kisah yang menarik dari Khalid bin Walid. Dia memang sempurna di bidangnya, yaitu ahli siasat perang, main segala senjata, jadi senjata memanah lihai, tombak pandai, menggunakan parang pun sudah kebiasaan atau di luar daripada rata-rata yang lainnya. Piawai dalam berkuda juga dan karismatik di tengah prajuritnya. Dia juga tidak sombong dan lapang dada walaupun dia berada dalam puncak popularitas. Hal ini ditunjukkan ketika Khalifah Umar bin Khattab mencopot sementara waktu kepemimpinan Khalid. Nah, di sini. Jadi Khalid ketika kepemimpinan Umar bin Khattab dicopot jabatannya sebagai panglima perang. Namun Khalid tidak merasa rendah diri, bahkan tidak merasa bersalah. Menariknya, ia menuntaskan perang dengan begitu sempurna. Setelah sukses, kepemimpinan pun ia serahkan kepada penggantinya, yaitu Abu Ubaidah bin Zarrah. Jadi pada masa itu memang Umar bin Khattab merasa ada sesuatu ketika perang yang dielulukan adalah Khalid. Umar khawatir ada kesirikan dalam peperangan. Maka Umar berpendapat panglima perang harus kita ganti agar tidak terkesan perang ini dimenangkan oleh Khalid. Jadi Khalid pun paham. Oh, oke lah Umar, saya paham atas keputusan engkau. Maka panglima perang pada waktu itu ditunjuk kepada Abu Ubaidah bin Zarrah selama 1 tahun. Nah, Khalid tidak mempunyai obsesi dengan ketokohannya, jadi beliau tetap seperti biasa, walaupun tidak menjadi panglima perang, beliau tetap ikut berperang seperti prajurit-prajurit biasa lainnya. Dia tidak menjadikan pemerintah sebagai tujuan hidupnya. Itu dianggapnya sebagai sebuah perjuangan dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, para prajurit-prajurit ini menganggap kalau perang sudah dipimpin oleh Khalid pasti menang. Nah, ini yang Umar tidak inginkan. Itulah yang ia katakan menanggapi pergantiannya.
Saya berjuang untuk kejayaan Islam bukan karena Umar, kata Khalid. Jadi dimanapun posisinya, selama masih bisa ikut berperang, kata Khalid, stamina Khalid tetap prima. Itulah nilai ikhlas yang ingin dipegang oleh sahabat Rasulullah seperti Khalid bin Walid tersebut. Khalid bin Walid pun akhirnya dipanggil oleh sang Khalik. Umar bin Khattab menangis, bukan karena menyesal telah mengganti Khalid, tapi ia sedih karena tidak sempat mengembalikan jabatan Khalid sebelum akhirnya si pedang Allah menepati posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita singkat ini tentu kita dapat mengambil hikmah bahwa tentunya perjuangan yang kita hadapi sedang dalam proses ini tentunya semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan pada hari ini, baik itu pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, bahkan urusan-urusan dunia lainnya, apabila kita niatkan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika niat kita hanya semata-mata ingin mengejar dunia, ada dua yang akan kita capai. Bila kita sukses dalam dunia, maka kesombongan yang akan merasuki diri kita. Namun apabila kegagalan yang sedang kita hadapi dalam mencapai urusan dunia, maka tidak jauh daripada kekufuran yang telah kita hadapi pada saat ini. Dari itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah pada hari ini, mensyukuri nikmat Allah pada hari ini, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bisa minum lagi, bisa makan lagi, bisa melihat matahari, bisa melihat sahabat, bisa hadir di salat Jumat, bisa saling sapa, bisa saling senyum. La in syakartum la azidannakum, ditambah oleh Allah nikmat itu bisa hari ini atau besok atau lusa. Wala in kafartum, tapi bila kita kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah pada hari ini, jangan-jangan sore kita sudah bengek, kata kau berginak lagi. Inna azabillah, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Diberi nafas pada hari ini disyukuri dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mensyukuri, oh ternyata nikmatnya air seperti ini, nikmatnya makan seperti ini. Dan insya Allah nikmat sehat yang kita syukuri pada hari ini akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita kufur akan nikmat Allah, selalu merasa sedikit, mengeluh, terus bahkan tidak jarang kita setiap hari menghina apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedikit? Ini nasi kada nyaman, ini minum kada nyaman, hendak berjalan kada nyaman, hendak itu semua kita keluh kesahkan. Maka inna azabi lasyadid, maka selamanya kita akan mendapatkan siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun terlebih nanti di akhirat, karena kurangnya rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat ulun sampaikan pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan menjadikan ibrah bagi diri ulun, pelajaran bagi diri ulun, agar terus bisa dekat kepada sunnah-sunnah Rasulullah dan terus menjalankan perintah-perintah Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada Jumat yang akan datang. Ilal liqa, ma'assalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.